Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Rasulillah, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan wakaf. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kita lanjutkan wasani, adapun syarat yang kedua. Jadi al-waqfu jaizun, wakaf itu boleh. Bisalah sati syara'ita dengan 3 syarat. Yang pertama telah kita bahas, sekarang yang kedua. Wasani, dan adapun yang kedua, ayyakuna, ialah hendaknya ada. Al-waqfu apa wakaf ala aslin, atas asal, maujudin yang maujud apa asal, wa far'ain, dan atas cabang, layan kotiu yang tidak terputus apa cabang. Jadi yang kedua ini, hendaknya wakaf itu atas asal yang ada, asal yang maujud, dan pare atau cabang yang tidak terputus. Nah, ini kebolehan wakaf. Misalkan, si A mempunyai sebidang tanah. Nah, kemudian ia mewakafkan kepada Budi. Budi misalkan anaknya. Nah, Budi ini kan asal yang maujud, artinya orangnya ada. Kemudian, wafar in layan kotiu, dan cabang yang tidak terputus. Artinya tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang cabangnya. Misalkan, apa cabangnya? Misalkan kaum muslimin. Setelah si A menyebutkan saya mewakafkan kepada Budi, anak saya, dan kaum muslimin, maka ini sah. Jadi maksudnya kaum muslimin, fakir, orang-orang muslim. Orang fakir tapi muslim. Nah, di sini fakir, para orang fakir dan orang miskin ini disebut cabang yang tidak terputus. Kenapa demikian? Karena di setiap masa pasti ada orang fakir miskin. Nah, fakir miskin ini tidak akan pernah terputus. Nah, ini adalah kesyarat yang kedua di dalam wakaf. Nah, ini yang sah seperti ini. Ada cabang yang ada, atau ada fara, atau ada asal yang ada, atau dan ada cabang yang tidak terputus. Asal maujud si Budi, fara yang tidak terputus ya fakir kaum muslimin ini. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin, karena tidak akan terputus fakir dan miskin sampai kapanpun. Kemudian fakhoroja, dan terkecuali al-waqfu apa wakaf alaman atas orang, sayuladu yang akan dilahirkan siapa siman, lil wakif bagi orang yang mewakaf, summa alal fuqara'i kemudian atas orang-orang fakir, wa yusamma dan dinamakan hadza apa ini munqati al awwali akan terputusnya yang pertama. Nah, di sini jadi munqati al awal bisa juga disebut dengan mauquf alaih pertama. Nah, ketika ada orang mewakafkan atas orang yang belum dilahirkan, artinya si A mewakafkan sebidang tanah kepada B, B ini belum dilahirkan. Dan si A juga menyebutkan kaum fakir, fakir dan miskin. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Ya si B-nya yang mau dilahirkan belum ada. Nah, artinya tidak maujud, dia belum ada. Nah, walaupun ada fakir miskin, maka ini tidak sah. Karena asal maujudnya tidak ada. Asalnya belum ada maksudnya. Nah, ini disebut adalah munqatiul awal, terputus yang pertama. Fa'in lam yakul, apabila tidak mengatakan siapa orang, summa alal fuqara'i, kemudian atas orang-orang fakir, karena maka ada apa wakaf munqati al awwali wal akhiri, ialah terputusnya yang pertama dan terputusnya yang terakhir. Nah, apalagi ketika ada orang tidak mengatakan, tidak menambah atas orang-orang fakir. Misalkan si A punya sebidang tanah, saya mewakafkan kepada si B. Si B ini belum lahir dan hanya ini saja yang ia sebut, tidak menyebutkan atau menambahkan orang-orang fakir, maka ini lebih tidak boleh, tidak sah. Nah, artinya ini adalah munqatiul awal terputus, munqatiul akhir juga terputus. Nah, kemudian wa qauluhu dan adapun perkataan musannif, layan kotiu yang tidak terputus, ihtirojun ialah mengecualikan anil wakfi dari wakaf,
al-munqati'il akhiri, dari wakaf yang terputus akhirnya. Jadi mengecualikan atas perkataan musonib ini, maksudnya perkataan musonib ini, Syekh Abu Suja, layan kotiu, yang perkataan layan kotiu itu mengecualikan dari wakaf yang tidak terputus, yang terputus akhirnya. Wakaf yang terputus akhirnya. Apa contohnya? Nah, seperti ini. Kakaulihi, seperti perkataannya orang, waqaftu, mewakafkan siapa aku, hadza, akan ini, ala Zaidin, atas si Zaid, summa naslihi, kemudian keturunannya Zaid. Walam yazid, dan tidak bertambah apa wakaf ala dalik, atas demikian. Nah, kondisi seperti ini adalah ada dua kaul, dua pendapat, dua jalan. Ketika ada orang mengatakan begini, saya mewakafkan ini atas Zaid, saya mewakafkan tanah ini atas Zaid dan anak keturunannya. Nah, maka si orang ini tidak menambah yang lain lagi selain sebutan yang tadi, si Zaid dan anak turunannya. Maka dalam hal ini ada dua torikon, dua jalan, dua pendapat. Nah, apa dua pendapat ini? Kita lanjut lagi. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, annahu, bahwa sungguhnya wakaf batilun, ialah batal. Kamun kotil awali, seperti kamun kotil awal, seperti terputusnya yang pertama. Jadi ketika akhirnya yang terputus, seperti perkataan waqaftu hada ala Zaidin, saya mewakafkan ini tanah atas si Zaid dan keturunannya. Nah, ini disebut dengan munqatiul akhir, akhirnya yang terputus. Maka di dalam pendapat ulama mengatakan ini adalah batil, adalah batal, tidak sah. Seperti terputusnya munqatiul awal. Nah, terputusnya yang pertama. Kemudian wahwa, adapun pendapat alladzi, wahwa, adapun huwanya ini kembali ke, jadi huwanya ini kembali ke batil. Wahwa, adapun batil, alladzi, ialah pendapat masya, yang berjalan, alaihi, atasnya pendapat, al-musannifu, siapa musannif. Jadi pendapat yang mengatakan batal adalah pendapatnya musannif, yaitu Syekh Abu Suja. Lakin ar-rajih, tetapi yang rajih, maksudnya tetapi adapun yang rajih, as-sihhatu, ialah sah. Jadi yang rajih artinya ya pendapat yang rajih, yang kuat, yang diunggulkan ialah sah. Hal seperti yang disebutkan tadi, waqaftu ala Zaidin summa naslihi, saya mewakafkan ini atas Zaid kemudian anak keturunannya. Pendapat Syekh Abu Suja mengatakan ini batil, tidak sah. Namun yang rajih adalah sah, seperti itu. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.